Halo anak-anak semuanya, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat-sehat. Pada pagi hari yang cerah ini, marilah kita sambut dengan harapan yang baru dan dengan penuh sukacita. Namun sebelumnya, anak-anak, ibu harapkan berdoa terlebih dahulu sendiri-sendiri di rumah ya nak ya, memohon perlindungan kepada Tuhan, penyertaan, serta pemahaman yang baik selama kita belajar sepanjang hari ini, sehingga apa yang sudah kita pelajari dapat anak-anak pahami dengan baik dan dapat menyelesaikan tugas dengan benar dan tepat waktu. Nah, pembelajaran kita hari ini tema 2, subtema 3, pembelajaran 5 dan 6. KD-nya ada 4. KD yang pertama 3.2 tentang merawat organ pernapasan dengan tidak merokok. Yang kedua, KD 3.2 membuat kalimat tanya. Membuat kalimat tanya lagi anak ya. Kemudian yang ketiga, KD 3.1 tentang cerita bergambar. Yang keempat, 3.2 tentang sikap tanggung jawab di sekolah, di keluarga maupun di lingkungan masyarakat. KD yang pertama kita akan membahas KD 3.2 merawat organ pernapasan dengan tidak merokok. Kenapa? Rokok banyak mengandung zat-zat kimia yang berbahaya seperti nikotin, tar, dan karbon monoksida. Nah, nikotin, tar, dan karbon monoksida ini tidak boleh ada di dalam tubuh kita. Kalaupun ada, inilah yang menyebabkan penyakit-penyakit organ pernapasan. Ya, adapun penjelasan beberapa bahaya merokok terhadap kesehatan sistem pernapasan manusia. Nah, ini ada 5 ya nak ya. Yang pertama, mudah terserang penyakit lumpuh. Nah, lumpuh otak. Nah, otak kita artinya sudah tidak berfungsi lagi dengan benar. Kemudian yang kedua, beresiko mengalami penyakit kanker paru-paru karena paru-paru sudah dipenuhi dengan asap rokok. Asap rokok yang terus menempel di sel-sel paru-paru sehingga paru-paru mengalami kanker. Yang ketiga, menyebabkan penyakit bronkitis, pneumonia, dan emfisema. Yang keempat, mempercepat kematian sel-sel tubuh. Nah, kenapa? Karena adanya zat-zat kimia yang berbahaya tadi yang menyebabkan kematian sel-sel tubuh. Yang kelima, mengganggu kesehatan janin bagi ibu hamil. Nah, inilah tadi bahaya merokok terhadap kesehatan sistem pernapasan manusia. Nah, anak-anak, ibu harapkan setelah kita mengetahui bahaya merokok terhadap kesehatan, jika ada asap rokok, anak-anak harus menghindari ya, harus menjauh dari asap rokok. Kalau tidak, inilah yang terjadi. Beberapa bahaya tadi yang sudah kita bahas. Kalaupun masih tercium asap rokok, anak-anak boleh menggunakan masker ya nak ya, untuk menghindari bahaya merokok, bahaya asap rokok tadi ya. Kemudian kalimat tanya bisa kita buat berdasarkan pernyataan atau paragraf. Pernyataan atau paragraf yang sudah kita bahas tadi, merawat organ pernapasan dengan tidak merokok ya, atau dengan tidak menghirup asap rokok. Yang pertama, kalimat tanyanya, apa saja kandungan di dalam rokok? Kandungan yang terdapat di dalam rokok adalah nikotin, tar, dan karbon monoksida. Yang kedua, apa saja bahan merokok terhadap kesehatan sistem pernapasan manusia? Bahaya merokok terhadap kesehatan sistem pernapasan manusia adalah mudah terserang penyakit lumpuh otak, beresiko mengalami penyakit kanker paru-paru. Yang ketiga, menyebabkan penyakit bronkitis, pneumonia, dan emfisema. Yang keempat, mempercepat kematian sel-sel tubuh. Yang kelima, mengganggu kesehatan janin bagi ibu hamil. Nah, inilah kalimat tanya berdasarkan pernyataan atau paragraf yang sudah kita bahas tadi, yaitu tentang merawat organ pernapasan dengan tidak merokok. Nah, kalimat tanya selain berdasarkan pernyataan atau paragraf, bisa juga berdasarkan cerita bergambar. Nah, pahami cerita bergambar pada slide selanjutnya ya. Nah, ini cerita bergambar yang berjudul Akibat Tidak Bekerja Sama.
Nah, ini yang pertama ada Jaka dan Rudi. Ketika diberikan oleh guru gambar untuk diwarnai bersama-sama. Nah, si Jaka nampaknya senang, namun sebaliknya si Rudi malah nampaknya tidak senang. Yang kedua, si Jaka mulai mewarnai gambar, namun si Rudi masih bermain mobil-mobilan ya. Dan ketika teman-teman si Jaka dan Rudi sudah menyelesaikan tugas mewarnai, si Jaka mulai panik dan mulai berkeringatan. Nah, melihat hal tersebut, Rudi mulai sadar dan mulai meminta maaf kepada Jaka karena terus bermain sehingga menyebabkan belum selesai tugas mewarnainya. Nah, tetapi si Jaka memaafkan dan mengajak untuk menyelesaikannya. Nah, inilah cerita bergambar yang berjudul Akibat Tidak Bekerja Sama. Selanjutnya, kalimat tanya yang bisa kita buat berdasarkan cerita bergambar. Yang pertama, siapa nama dua tokoh utama dalam cerita bergambar? Nama dua tokoh utama dalam cerita bergambar tersebut adalah Jaka dan Rudi. Yang kedua, apa yang dilakukan Jaka dan Rudi setelah menerima gambar untuk diwarnai bersama? Nah, yang dilakukan Jaka dan Rudi setelah menerima gambar untuk diwarnai adalah Jaka mewarnai gambar tetapi Rudi bermain mainan. Yang ketiga, mengapa Rudi meminta maaf kepada Jaka? Rudi meminta maaf kepada Jaka karena Rudi terus bermain mainannya sehingga tugas mewarnai gambar bersama belum selesai. Nah, itu tadi kalimat tanya yang bisa kita buat berdasarkan cerita bergambar. Cerita bergambar tentang cerita Jaka dan Rudi akibat tidak bertanggung jawab si Rudinya itu termasuk jenis cerita bergambar. Adapun pengertian cerita bergambar yaitu cerita yang ditampilkan dengan menggunakan gambar. Tahap-tahap yang harus dilakukan untuk membuat cerita bergambar ada 5. Yang pertama, menentukan tema atau gagasan dari ilustrasi yang akan kita buat. Yang kedua, menentukan objek yang ingin kita gambar. Yang ketiga, membuat sketsa dengan menggunakan pensil. Yang keempat, tambahkan dengan menggunakan spidol, pensil warna, krayon, dan cat agar gambar lebih sempurna. Nah, tebalkan dan warnai dengan spidol, pensil warna, krayon, atau cat air. Nah, itu tadi tahap-tahap yang harus dilakukan untuk membuat cerita bergambar. Adapun teknik mewarnai gambar ada 2, teknik kering dan teknik basah. Teknik kering itu adalah teknik mewarnai gambar tanpa memerlukan bahan pengencer seperti air atau minyak ya. Teknik kering itu. Kemudian ciri-cirinya, ilustrasi dibuat langsung pada bidang gambar dengan membuat sketsa terlebih dahulu. Nah, yang ketiga, dapat diberikan aksen garis atau warna sesuai dengan media kering yang digunakan. Contoh media keringnya dalam teknik kering adalah krayon dan pensil warna. Kemudian teknik yang kedua adalah teknik basah. Teknik basah adalah teknik mewarnai gambar dengan memerlukan bahan pengencer seperti air atau minyak. Kemudian penjelasan selanjutnya tentang ciri-ciri teknik basah. Ilustrasi dibuat pada bidang gambar berupa kertas yang tebal atau kanvas. Karena apa? Karena teknik tadi menggunakan bahan pengencer sehingga diperlukan media kertas yang tebal agar tidak mudah sobek ya. Kemudian yang ketiga, dapat diberikan warna sesuai media basah yang dipilih. Contoh media basah dalam teknik basah adalah cat air dan cat minyak. Nah, inilah penjelasan teknik mewarnai gambar. Ingat ya, ada 2, teknik kering dan teknik basah. Nah, ini tadi cerita bergambar akibat tidak bekerja sama. Artinya ada kelalaian atau
tidak melaksanakan tanggung jawab di sekolah. Siapa yang tidak melaksanakan tanggung jawab di sekolah? Yaitu si Rudi. Dia tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh guru. Adapun penjelasan tentang sikap tanggung jawab di rumah, sekolah, maupun lingkungan masyarakat sebagai berikut. Ya, kalau tanggung jawab di rumah, membantu pekerjaan orang tua di rumah, ikut menjaga kebersihan dan kerapian rumah. Yang ketiga, melaksanakan semua aturan yang telah dibuat dengan baik. Kemudian, yang kedua, tanggung jawab di sekolah. Ikut menjaga kebersihan lingkungan sekolah, ikut membantu menciptakan suasana belajar yang nyaman. Yang ketiga, melaksanakan semua peraturan yang ada di sekolah dengan baik. Yang ketiga, tanggung jawab di lingkungan masyarakat, ikut menjaga kebersihan lingkungan. Yang kedua, ikut menjaga keamanan lingkungan sekitar. Yang ketiga, melaksanakan semua aturan yang berlaku di lingkungan masyarakat. Nah, ini tadi penjelasan contoh sikap tanggung jawab di rumah, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Nah, demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari sepanjang hari ini dapat kita pahami dengan baik dan anak-anak dapat menyelesaikan tugas dengan benar dan tepat waktu ya nak ya. Tugas dikerjakan di Google Form yang linknya akan Ibu kirimkan, Bapak dan Ibu kirimkan di WA group ya. Kerjakan dengan benar dan tepat waktu. Selamat belajar, selamat mengerjakan tugas. Tetap semangat anak-anak, tetap jaga kebersihan, kesehatan, terapkan protokol kesehatan, dan selalu berdoa ya nak ya. Sampai jumpa lagi. Dadah.